Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting dalam menghadapi virus yang sedang melanda negara kita dan dunia pada saat ini. Nah, dalam keadaan sehat pun, Ananda sekalian diharapkan bisa mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung pada kali ini secara daring atau online. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang akan diberikan di WhatsApp grup ya, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, apakah Ananda sekalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, yang pembelajarannya akan didesain melalui virtual, melalui video yang akan disajikan, dan nanti Ananda sekalian bisa melihat video tersebut di WhatsApp group seperti itu. Oke, kita mulai saja. Materi kita pada hari ini masih sama dengan materi di video sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu masih sama, yaitu 3.1, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Nah, di sini bangsa Eropanya ada 4 yang akan dibahas, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, melacak kronologi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan sikap bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa Barat. Dan yang keempat, membuat review tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 1, yaitu perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, materi yang sudah bahas pada pertemuan sebelumnya itu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, dari latar belakang yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita bisa mengambil satu kesimpulan penting, yaitu tujuan utama dari bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari yang namanya rempah-rempah. Nah, pada saat itu mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Karena apa? Karena Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, sehingga untuk mendapatkan rempah-rempah mereka harus mencari cara lain, karena di Konstantinopel harga rempah-rempah itu melambung tinggi. Jadi mau tidak mau, bangsa Eropa harus memutar otak, mencari cara, mencari jalan agar bisa mendapatkan rempah-rempah. Dan akhirnya mereka pun melakukan suatu ekspedisi yang dikenal dengan sebutan penjelajahan samudra. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai jalur pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Ada 4 ya. Pertama, Portugis, kedua, Spanyol, ketiga, Belanda, dan yang keempat, Inggris. Seperti itu. Jadi, kita akan membahas 4 negara ini, kenapa mereka bisa sampai ke Indonesia, bagaimana caranya, atau mereka melewati jalur apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kita masuk saja langsung ke materi tentang jalur pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, untuk yang pertama, kita akan melihat rute pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Nah, di sini
ada 3 tokoh penting, 3 tokoh yang melakukan ekspedisi penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, yang pertama ada Bartholomeus Dias, yang kedua ada Vasco da Gama, dan yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Seperti itu ya. Itu adalah 3 tokoh yang diutus oleh pemerintah Portugis untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, ini merupakan rute pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis hingga bisa sampai ke Indonesia. Nah, kita awali dari perjalanan yang dilakukan oleh Bartholomeus Dias. Dias memulai perjalanannya dari Lisbon yang sekarang menjadi ibu kota negara Portugal, menyusuri pantai timur benua Afrika dan sempat singgah di kepulauan Cape Verde. Dari sana dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke ujung benua Afrika yang dikenal dengan sebutan Tanjung Pengharapan. Nah, yang kedua, Vasco da Gama melalui rute yang sama seperti Bartholomeus Dias. Namun Vasco da Gama berhasil lebih jauh perjalanannya hingga sampai ke India, tepatnya di kota Kalkuta. Dan di sana benar adanya bahwasannya terjadi transaksi jual beli rempah-rempah, sehingga Portugis berniat untuk menguasai perdagangan yang ada di sana. Namun India bukanlah daerah penghasil rempah-rempah. Karena tujuan dari bangsa Portugis adalah untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, dan ternyata India bukanlah tempat yang dimaksud, maka dari itu Portugis melanjutkan ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso de Albuquerque berhasil sampai di Selat Malaka pada tahun 1511. Nah, di Selat Malaka ternyata banyak transaksi jual beli akan barang yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa, yaitu rempah-rempah. Namun Selat Malaka juga bukan daerah penghasil rempah-rempah itu sendiri. Kemudian Portugis melanjutkan perjalanannya dan pada tahun 1512 sampai di Kepulauan Maluku atau yang dikenal dengan sebutan The Spicy Island. Nah, dan akhirnya tujuan Portugis pun berhasil karena mereka menemukan Kepulauan Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Yang selanjutnya, yang kedua, kita akan melihat rute pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Di sini ada 3 tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada Christopher Columbus. Yang kedua ada Ferdinand Magelhaens, atau mungkin dia juga dikenal dengan sebutan Ferdinand Magellan. Dan yang ketiga ada Juan Sebastian Elcano. Jadi 3 tokoh ini kita akan bahas bagaimana rute pelayaran yang dilakukan oleh ketiganya hingga bisa sampai ke Indonesia. Seperti itu. Dari peta yang bisa kita lihat sama-sama ini, ada sedikit perbedaan jalur pelayaran antara bangsa Portugis maupun bangsa Spanyol. Bangsa Portugis itu condong ke arah timur, sedangkan bangsa Spanyol itu lebih mengarah ke arah barat. Kenapa bisa demikian? Nah, hal tersebut dikarenakan Perjanjian Tordesillas. Nah, Perjanjian Tordesillas adalah sebuah perjanjian yang membagi wilayah dunia ke dalam 2 bagian eksklusif untuk Portugis maupun Spanyol. Portugis menguasai daerah timur, sedangkan Spanyol menguasai daerah barat. Nah, Perjanjian Tordesillas disahkan oleh Paus Alexander ke-6 untuk menghindari konflik atau pertengkaran antara Spanyol dan juga Portugis dalam rangka untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, seperti itu.
Nah, kita masuk ke rute pelayaran bangsa Spanyol yang pertama yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Christopher Columbus merupakan seorang berkebangsaan Italia, namun bekerja untuk pemerintah Spanyol. Memulai perjalanannya pada tahun 1492, dia berhasil sampai ke benua baru, yang menurut Columbus itu adalah India. Padahal itu adalah benua baru yang belum pernah didatangi oleh bangsa Eropa sebelumnya. Nah, benua baru tersebut nantinya lebih dieksplor oleh Amerigo Vespucci, sehingga nama dari benua baru tersebut dinamakan dengan benua Amerika, ya. Nah, yang kedua, pelayaran atau ekspedisi yang dilakukan oleh Ferdinand Magelhaens. Ini juga unik, kenapa? Ferdinand Magelhaens merupakan seorang berkebangsaan Portugis, tapi bekerja untuk pemerintah Spanyol. Ferdinand Magelhaens mengawali rute pelayarannya dari kota Madrid, kemudian menyusuri pantai timur benua Amerika dan sampailah di ujung benua Amerika. Di sana dia menemukan sebuah selat dan selat tersebut dinamakan dengan nama Selat Magellan. Kemudian Magelhaens melanjutkan perjalanannya menyusuri Samudra Pasifik dan sampailah di Kepulauan Masava yang sekarang berganti namanya menjadi negara Filipina, seperti itu. Nah, di Filipina tadi Ferdinand Magelhaens ternyata konflik dengan warga setempat yang mengakibatkan apa? Di pertempuran tersebut Magelhaens tewas dan ekspedisinya dilanjutkan oleh kapten kapal yang bernama Juan Sebastian del Cano karena merasa dirinya terancam jika terus berada di sana. Kemudian Juan Sebastian del Cano melanjutkan perjalanan dan tiba di Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Kedatangan Spanyol di Kepulauan Maluku pada tahun 1521 mengikuti jejak bangsa Portugis yang sudah terlebih dahulu tiba di sana pada tahun 1512. Nah, kedua negara ini saling berebut untuk menguasai Kepulauan Maluku yang dikenal dengan daerah penghasil rempah-rempah terbesar. Dan akhirnya berujung pada pertikaian antara Portugis dengan Spanyol. Pertikaian tersebut pun diakhiri dengan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa, di mana pada perjanjian Saragossa tersebut Spanyol harus legowo meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali lagi ke Filipina. Namun pada dasarnya Spanyol masih dapat melakukan transaksi jual beli rempah-rempah di sana atas izin Portugis, karena berdasarkan perjanjian Tordesillas Kepulauan Maluku masih berada di dalam jangkauan wilayah kekuasaan dari Portugis, seperti itu. Oke, kesimpulan materi kita pada video kali ini yaitu kita dapat menyimpulkan bahwasannya dua negara pelopor dalam rangka untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah itu adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Di mana untuk menemukan daerah rempah-rempah ini, bangsa Portugis dan Spanyol itu melalui dua jalur yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi. Yang pertama ada jalur barat yang dilalui oleh bangsa Spanyol, dan ada jalur timur yang dilalui oleh bangsa Portugis. Dan nantinya dua negara ini akan bertemu di satu tempat yang sama, yaitu tujuan di mana bangsa Eropa ingin menemukan daerah tersebut, yaitu di Kepulauan Maluku. Meskipun melalui jalur yang berbeda, tapi nanti kedua negara ini sama-sama sampai di Kepulauan Maluku yang terkenal dengan sebutan The Spicy Island, seperti itu. Nah, untuk menguatkan materi yang sudah kita bahas pada video kali ini, maka Anda sekalian diharapkan untuk mereview atau membuat perbandingan, ya. Jadi ini tugas yang dikerjakan di rumah, membuat review atau perbandingan mengapa atau bagaimana respon dari masyarakat Indonesia ketika kedatangan
bangsa Portugis dan Spanyol. Seperti itu. Oke, pertemuan hari ini atau video kali ini kita cukupkan sekian. Jika masih ada pertanyaan dan masih ada beberapa hal yang kurang jelas, Anda sekalian bisa menanyakan di WhatsApp grup seperti itu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa menerima atau mendapatkan ilmu dari pembelajaran pada hari ini. Oke, pertemuan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia.